Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita bahas materi penerapan listrik statis dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama ada kelistrikan pada sel saraf. Pernahkah teman-teman dicubit dan kemudian merasakan sakit? Nah, ternyata rasa sakit itu muncul karena kulit kita menerima rangsangan berupa cubitan. Rangsangan ini selanjutnya diubah oleh sel saraf dalam tubuh kita menjadi impuls atau sinyal pada sel saraf. Namun, kelistrikan pada tubuh hanya berkaitan dengan komposisi ion yang terdapat di dalam tubuh kita, bukan seperti rangkaian listrik. Berikut ini adalah ilustrasi muatan listrik pada sel saraf. Sel saraf menghantarkan impuls karena terjadi pertukaran ion-ion di dalam dan juga di luar membran sel saraf. Pertukaran ion tersebut tidak dapat terjadi begitu saja tanpa adanya rangsangan. Rangsangan yang cukup kuat dapat mengaktifkan pompa ion sehingga menyebabkan terjadinya pertukaran ion. Nah, pada kondisi demikian, membran sel saraf bagian luar akan bermuatan listrik positif dan membran sel bagian dalam bermuatan listrik negatif. Sekarang perhatikan sistem impuls listrik pada saraf manusia. Setiap manusia memiliki sistem saraf yang dapat mengontrol seluruh aktivitas tubuh kita. Contohnya, gerak otot. Sistem saraf terdiri atas sel saraf yang berfungsi untuk menerima, mengolah, dan juga mengirim rangsangan yang kita terima pada panca indera. Dan setiap saraf terdiri atas 3 bagian, yaitu ada badan sel saraf, dendrit, dan juga akson atau neurit. Selain 3 bagian tersebut, sel saraf juga terdapat selubung mielin. Nah, teman-teman, seperti manusia, hewan juga dapat menghasilkan listrik loh. Sebagai impuls rangsang dalam tubuhnya untuk menanggapi rangsangan atau juga untuk bergerak, berburu mangsa, melawan predator, atau bahkan navigasi. Berikut ini adalah contoh-contoh hewan yang menghasilkan listrik. Yang pertama ada ikan pari listrik. Ikan ini mampu mengendalikan tegangan listrik yang ada pada tubuhnya. Kedua sisi kepala ikan pari ini mampu menghasilkan listrik hingga sebesar 220 volt. Yang kedua ada ikan belalai gajah. Ikan ini memiliki mulut yang panjang menyerupai belalai gajah. Ikan ini dilengkapi organ khusus yang disusun oleh ribuan sel elektroplak pada bagian ekor yang mampu menghasilkan listrik statis bertegangan tinggi. Arus listrik akan muncul pada saat otot ikan berkontraksi dan pada saat yang bersamaan ikan mampu mendeteksi keberadaan predator ataupun mangsa. Yang selanjutnya ada hiu kepala martil. Hiu ini memiliki ratusan ribu elektroreseptor atau sel penerima rangsang listrik. Hiu ini bisa menggunakan kemampuan mendeteksi sinyal listrik untuk mengetahui letak mangsa di bawah pasir. Kemudian ada echidna atau landak. Echidna memiliki moncong memanjang yang berfungsi sebagai pengirim sinyal-sinyal listrik yang berfungsi untuk menemukan mangsa. Elektroreseptor echidna ini terus-menerus dibasahi agar lebih mudah untuk menghantarkan listrik. Kemudian yang terakhir ada lele listrik. Lele ini memiliki kemampuan untuk menghasilkan listrik hingga sebesar 350 volt. Nah, teman-teman, itulah beberapa hewan yang dapat menghantarkan listrik bertegangan tinggi. Kita beranjak ke penggunaan listrik statis dalam teknologi. Yang pertama, ada pada mesin fotokopi. Komponen utama pada mesin fotokopi yang menerapkan listrik statis adalah penggunaan toner atau tempat bubuk hitam. Yang kedua ada pengendap elektrostatis pada cerobong asap yang berfungsi untuk membersihkan gas buang yang keluar dari cerobong asap agar tidak mengandung partikel-partikel kotor yang dapat mencemari udara. Yang selanjutnya ada elektrokardiograf. Mesin ini digunakan untuk melihat perubahan jantung pada manusia. Yang terakhir ada printer laser. Mesin ini bekerja dengan menggunakan muatan listrik statis. Nah, teman-teman, itulah beberapa alat yang penggunaannya menggunakan alat listrik statis. Sampai sini dulu pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat dan apabila
teman-teman ada pertanyaan, silahkan tinggalkan di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.